Oke, kita mau bahas soal hutang. Satu kata yang kadang-kadang rasanya, aduh berat banget ya. Tapi gimana kalau sebenarnya ada jalan keluar menuju kebebasan yang sejati? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas sebuah pesan yang kuat banget tentang gimana caranya kita bisa bebas dari hutang, supaya kita juga bisa benar-benar bebas untuk mengasihi. Yuk, kita mulai dengan pertanyaan yang jujur banget buat diri kita sendiri. Kenapa sih kita sampai berhutang? Seringnya jawabannya itu bukan karena kita butuh-butuh banget, tapi karena ada sebuah keinginan. Keinginan buat kelihatan sukses atau sekedar ngikutin gaya hidup yang sebenarnya ya di luar kemampuan kita. Nah, inilah akar dari siklus yang akan kita bedah bareng-bareng. Jadi gimana ceritanya sebuah keinginan yang kelihatannya sepele bisa berubah jadi sesuatu yang begitu mengikat, kayak perbudakan? Mari kita telusuri bagian pertama dari perjalanan ini. Nah, ini dia. Akar masalahnya tuh seringkali bukan uangnya itu sendiri loh, tapi cinta akan uang. Inilah hasrat yang terus-terusan dorong kita buat hidup lebih besar pasak daripada tiang. Dan inilah yang langsung membuka pintu lebar-lebar ke jeratan hutang. Ternyata ini bukan cuma masalah hitung-hitungan di Excel atau soal anggaran belanja aja. Perspektif yang kita bahas ini ngelihat hutang sebagai sebuah isu rohani yang dalam banget. Dan ada peringatan-peringatan penting yang akarnya dari kitab suci. Peringatan pertama tuh, wah lugas dan keras banget. Yang berhutang menjadi budak. Kalimat ini langsung mengubah cara pandang kita kan? Masalahnya jadi bukan lagi sekedar angka di rekening, tapi tentang kebebasan kita, tentang siapa yang sebenarnya pegang kendali atas hidup kita. Dan gagasan ini diperkuat lagi di sini. Satu-satunya hutang yang harusnya kita punya dan terus kita bayar adalah hutang untuk saling mengasihi. Coba deh bayangin, susah banget kan mau memberi dengan tulus, dengan bebas, kalau kita sendiri terus-terusan cemas mikirin tagihan? Perbudakan finansial ini benar-benar menghambat panggilan utama kita. Nah, inilah dampak atau beban rohaninya. Hutang itu merampas kedamaian pikiran kita, bikin cemas terus-menerus. Hutang juga menguras emosi, merusak hubungan sama orang-orang terdekat, dan pada akhirnya melumpuhkan kapasitas kita untuk mengasihi dengan bebas. Beban ini jauh lebih berat daripada sekedar angka di laporan bank. Supaya kita bisa lebih kebayang lagi, yuk kita lihat sebuah ilustrasi yang sederhana, tapi menurut saya kena banget tentang seperti apa sih sebenarnya beban yang gak kelihatan ini. Coba bayangin, Anda lagi mau jalan jauh, tapi sambil nyeret koper yang beratnya minta ampun. Itulah hutang yang tidak bijaksana. Dia memperlambat setiap langkah kita. Langkah dalam iman, langkah dalam mencari kedamaian, dan langkah dalam ketaatan. Perjalanan yang harusnya membebaskan, malah jadi super melelahkan. Oke, cukup ya bahas masalahnya. Sekarang bagian yang paling penting dan paling ditunggu-tunggu, solusinya. Mari kita lihat jalan praktis yang ditawarkan untuk kita bisa mulai melangkah menuju kebebasan yang sejati. Jalan menuju kebebasan itu dimulai dari sebuah pilihan yang fundamental, seperti yang kita lihat di sini. Di satu sisi, ada pilihan untuk fokus pada kebutuhan, dan ini ujungnya menuntun pada kedamaian. Nah, di sisi lain, ada pilihan untuk terus mengejar keinginan, yang hasilnya cuma tekanan dan kecemasan. Pilihannya jelas banget kan? Dan ini dia peta jalannya, terurai dalam 4 langkah praktis. 1. Berkomitmen hidup sesuai kemampuan, bukan demi gengsi semata. 2. Belajar bedain mana kebutuhan, mana keinginan, terus prioritaskan kebutuhan. 3. Kelola keuangan dengan disiplin, dan ya, libatkan juga doa. Dan yang terakhir, secara sadar dan sengaja, pilih kedamaian sejati daripada kemewahan yang palsu. Pada akhirnya, tujuan utamanya itu bukan soal punya banyak atau sedikit barang, sama sekali bukan. Tapi tentang punya hati yang nggak terikat, nggak diperbudak sama barang-barang itu. Itulah definisi kebebasan yang sesungguhnya, kebebasan dari dalam. Nah, sekarang kita sampai di puncak dari pesan ini, di mana kebebasan finansial ternyata nyambung banget sama kebebasan rohani yang jauh lebih besar, sebuah kebenaran yang berpusat pada Kristus. Pesan utamanya tuh ini, hutang kita yang paling besar, yaitu hutang dosa, itu sudah lunas dibayar. Yesus membebaskan kita. Tujuannya bukan supaya kita jadi budak uang lagi, tapi supaya kita hidup dalam kemerdekaan yang digerakkan oleh kasih-Nya. Ini ajakan untuk benar-benar hidup dalam kebebasan sejati itu. Seluruh perjalanan yang kita bahas ini bisa kita rangkum dalam sebuah doa yang sederhana. Tuhan, ajar aku untuk hidup sederhana, bijaksana, dan bebas di dalam Engkau. Sebuah permohonan yang tulus untuk dibimbing menuju kehidupan yang benar-benar merdeka. Dan pada akhirnya kita semua dihadapkan pada pilihan ini setiap hari.
Pertanyaannya bukanlah jalan mana yang lebih gampang, tapi kebebasan mana yang akan Anda pilih hari ini. Pilihan seperti biasa ada di tangan Anda.